Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar ukuran penyebaran data. Nanti ada sekitar 10 ukuran yang akan kita pelajari. Pertama adalah rentang atau jangkauan data, disimbolkan dengan C. Rumusnya adalah Xmax dikurangi Xmin, di mana Xmax adalah data yang terbesar dan Xmin adalah data yang terkecil. Kalau dalam data tunggal itu mudah sekali didapatkan atau diketahui mana yang data paling besar dan mana yang data yang paling kecil. Kalau dalam data berkelompok kita gunakan nilai tengahnya atau XI-nya untuk masing-masing kelompok. Jadi nanti XI yang terbesar dikurangi XI yang terkecil. Kemudian yang kedua adalah rentang antar kuartil. Di sini disimbolkan dengan H. Kemudian nanti akan dirumuskan dengan Q3 dikurangi Q1. Jadi rentang dari kuartil tersebut yaitu kuartil yang terbesar dikurangi kuartil yang terkecil, atau yang terbesar adalah Q3 dikurangi kuartil yang terkecil yaitu Q1. Berikutnya simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil. Di sini disimbolkan dengan QD, dirumuskan setengah H. Tadi H adalah rentang antar kuartil, Q3 kurangi Q1, sehingga QD sama dengan setengah kali Q3 kurangi Q1. Yang keempat, langkah ini sama dengan disimbolkan L, kemudian dirumuskan 3 kali QD, atau QD-nya adalah setengah dari Q3 min Q1, maka langkahnya adalah 3/2 kali Q3 min Q1. Yang kelima, pagar dalam disimbolkan dengan PD, kemudian dirumuskan Q1 dikurangi dengan L atau langkahnya, sedangkan pagar luar dirumuskan dengan Q3 ditambah dengan L ditambah dengan langkahnya. Berikutnya dikenal istilah data pencilan. Data pencilan ini adalah data yang lebih kecil dari pagar dalam atau lebih besar daripada pagar luar. Itu adalah data yang pencilan atau terpencil. Yang kedelapan, simpangan rata-rata. Untuk menghitung simpangan rata-rata nantinya harus dihitung terlebih dahulu nilai rata-ratanya, yaitu kemudian nanti dihitung selisihnya dengan setiap data. Selisih dengan setiap data ini pakai harga mutlak, artinya diambil nilai positifnya, kemudian setelah dijumlahkan dibagi dengan N, banyaknya data. Dan yang ke-9, ragam atau varian disimbolkan dengan S kuadrat. S kuadrat ini nanti selisihnya dengan rata-rata, selisih tiap data dengan rata-rata itu dikuadratkan ya sebelum nantinya dijumlahkan. Jadi selisih kuadrat antara setiap data dengan rata-ratanya. Kemudian jumlahnya nanti dibagi dengan N, itu adalah ragam atau varian S kuadrat. Yang terakhir, simpangan baku atau deviasi standar atau standar deviasi. Ini disimbolkan dengan S, yang mana S adalah akar dari S kuadrat. Sehingga kalau sudah ketemu S kuadrat tinggal ditarik akarnya. Walaupun rumusnya sepertinya jerimet seperti ini, tapi kalau sudah ketemu ragamnya kita bisa menghitung simpangan bakunya. Contoh, untuk contohnya misalkan ada data berikut 10, 12 dan seterusnya sampai 21. Tentukan J, H, GD, L, PD, PL dan data pencilannya. Oke, ini datanya sudah diurutkan. Kita menentukan dulu Xmax-nya atau nilai data yang paling tinggi yaitu 21, kemudian yang paling rendah adalah 10.
sehingga rentangnya atau jangkauan datanya 21 dikurangi 10, yaitu sama dengan 11. Yang kedua adalah rentang antar kuartil. Ini kita cari kuartilnya dulu, cari Q2 dulu, karena ini banyaknya ada 22 data, maka kuartil keduanya atau yang di tengah-tengah adalah antara data ke-10 dan data ke-11 dan ke-12, yaitu antara 16 dan 17. Hasilnya adalah 16,5. Kemudian yang sebelah kiri dibagi lagi, bagi 2, ini kita dapatkan Q1 nya 13, yang sebelah kanan kita dapatkan Q3 nya 18, sehingga rentang antar kuartilnya adalah Q3 dikurangi Q1, yaitu 18 dikurangi 13, hasilnya sama dengan 5. Yang ketiga, simpangan kuartilnya Qd, kita tinggal mengalihkan rentang yang sebelumnya dengan setengah, atau setengahnya dari 5, yaitu 2,5 atau 2,5. Yang keempat, langkah adalah 3 kali Qd, tinggal kita kalikan 3 ya. Dari rumus tersebut kita dapatkan 3 kali 2,5, yaitu hasilnya 7,5. Yang berikutnya adalah pagar dalam. Jadi pagar dalam ini Q1 dikurangi L. Q1 nya kita sudah dapat, yaitu 13, kemudian L nya atau langkahnya kita dapatkan 7,5. Kalau dikurangkan sama dengan 5,5 atau 5,5. Nah, yang terakhir adalah pagar luar. Nanti pagar luar Q3 ditambahkan L, yaitu 18 ditambah 7,5 sama dengan 25,5. Tentu saja data pencilannya tidak ada, atau tidak ada data pencilan, karena memang tidak ada data yang lebih kecil dari 5,5 ataupun data yang lebih besar dari 25,5. Jadi kalau kita lihat datanya, ini yang lebih kecil dari 10 tidak ada, apalagi lebih kecil dari 5,5. Jadi kalau misalkan di sini ada data 4 itu berarti data yang pencilan. Atau mungkin di sini ada data yang lebih besar dari 25,5, misalkan 300, itu juga jadi data pencilan. Yang kedua, tentukan simpangan rata-rata, ragam, dan standar deviasi dari data berikut 3, 5, 6, 7, 9. Yang pertama kita hitung rata-ratanya dulu, 3 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 9. Kalau dibagi 5 jumlahnya hasilnya adalah 6. Nah, simpangan rata-rata itu adalah selisih dari setiap data dengan rata-ratanya. 6 kurangi 3 atau 3 kurangi 6, nanti pakai nilai mutlak. 3 kurangi 6 selisihnya dengan rata-rata, 5 selisihnya dengan rata-rata, 6 selisihnya dengan rata-rata, 7 dan 9. Hasilnya adalah 8/5. Kalau kita bagi 8 bagi 5 1,6. Yang berikutnya ragam atau varian. Jadi sebelum dijumlahkan ini kita kuadratkan dulu. 3 kurangi 6 dikuadratkan, ini negatif tapi dikuadratkan sama dengan positif. 9 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 9. Kemudian 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, yang terakhir, kalau sudah ketahuan atau diketahui ragam atau variannya, kita mudah sekali untuk mencari simpangan baku, yaitu S sama dengan akar dari S kuadrat atau sama dengan akar 4 sama dengan 2. Demikian penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.